Oke, halo, berjumpa lagi bersama saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang topik guidance mengenai bagaimana kalian dapat mengelola kecemasan diri, atau bagaimana sih caranya untuk melawan cemas dengan memanajemen diri sendiri. Baik, kita bisa mulai ya. Yang pertama, kalian harus ketahui dulu bahwa kecemasan diri itu apa sih? Nah, kecemasan diri ini adalah suatu emosi negatif yang timbul karena ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi sesuatu. Pernah nggak sih kalian menghadapi sesuatu, kemudian kalian belum siap? Nah, itu adalah salah satu ciri dari kecemasan diri. Nah, faktor pendorong utamanya adalah pastinya dari diri kita yang sedikit bergerak dan banyak berpikir, sehingga hasilnya mungkin tidak bisa ada gitu, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan berpikir dan berperilaku. Karena tadi terlalu banyak berpikir, kecemasan yang berlebihan, terlalu overthinking seperti itu, sehingga adanya kecemasan bukannya mengerjakan seperti itu. Jadi ketidakseimbangan ini adalah pendorong munculnya cemas atau gelisah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kita lanjut bahwa kita sebagai manusia harus bisa mengelola yang namanya kecemasan diri. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi masalah sendiri, bagaimana kita harus menghadapi sesuatu masalah seperti itu dengan cara kita harus mengetahui dulu diri kita sendiri. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah tangga yang kalian bisa lihat dari yang tidak bisa. I won't do it, I can't do it, I want to do it. Artinya dari yang tidak bisa, naik lagi satu step, naik lagi satu step, terus langsung nanti ke how do I do it, terus I will try to do it, I can do it. Terus yang terakhir adalah I will do it and yes, I did it. Nah, jadi seperti tangga ya. Jadi memang untuk mencapai sesuatu itu ya tidak mudah, harus memang dari awal seperti itu ya, seperti tangga seperti ini. Kemudian di sini ada gambar lagi, I will control, artinya kalian harus bisa mengendalikan semua yang ada di dalam diri kalian maupun fisik kalian. Di sini lihat ya bagaimana gambaran yang ada di sini, artinya kalian bisa mengontrol dari pikiran kalian, dari spirit kalian, badan juga, emosi juga. Artinya kalau kalian sakit, mana bisa kalian mengontrol diri kalian untuk bisa lebih berlaku atau melakukan sesuatu yang lebih karena kalian sedang sakit. Badan kalian sedang lemah gitu kan. Bagaimana kalau misalnya kalian spiritnya sedang lemah gitu, bagaimana kalian akan mencapai sesuatu itu pasti ada hambatan. Nah, bagaimana ini semuanya harus bisa diorganis atau dikontrol dengan baik gitu ya. Selanjutnya ini ada sebuah games, kalian bisa catat juga atau bisa diperhatikan. Games Formula of Success, artinya huruf A itu berarti 1, huruf B itu berarti 2, huruf C itu berarti 3, huruf D itu berarti 4, huruf E itu berarti 5, dan seterusnya sampai Z itu adalah 26 ya. Jadi is equal to. Jadi coba ya kita Ibu akan kasih contoh nih. Kata luck is equal to 47%. Artinya apa sih? Bisa dimasukkan nggak ke rumus yang tadi Ibu bilang? Makanya mungkin kalian bisa catat ya rumus ini di catatan kalian sendiri. Kita coba luck is equal to 47%. Nah, bisa dilihat. Nah, ini artinya 12 ditambah 21 karena U ya. Ditambah huruf C itu 3, ditambah huruf K itu 11. Maka kalau kalian jumlahkan menjadi 47%. Artinya kalau hanya mengandalkan keberuntungan, maka presentasikan hanya 47%. Gitu. Coba kita lihat lagi kata yang lain. Ada hard work atau kerja keras is equal to, katanya 98 loh kalau kalian memiliki jiwa pekerja keras. Bisa kita hitung ya. Huruf H ini 8, huruf A 1, huruf R 18, huruf D 4, huruf W 23, kemudian O 15,
R18 dan K11 dijumlahkan menjadi 98%. Artinya percayalah, jika kalian kerja keras maka hasilnya akan maksimal, seperti itu. Karena mungkin ada 2% lagi, ya tentu saja itu kan ada faktor-faktor lain seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau kerja keras insya Allah kalian akan sukses. Selanjutnya, knowledge, pengetahuan. Ternyata 96% nih. Kalian tahu ya tadi hitungannya ya. Kita kembali lagi di sini. Oke. Nah, seperti itu hitungannya. Kemudian kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, is that true money for everything? Tidak ya. Jadi walaupun banyak yang mengatakan bahwa uang itu segalanya, tapi percayalah bahwa kalau misalnya banyak uang tapi tidak bahagia juga tidak berarti apa-apa gitu ya. Nah, ini money. Kalau money is equalnya 72%. Artinya tadi Ibu bilang bahwa ya betul juga sih, kalau nggak ada uang kita susah hidup, susah makan ya. Tapi bukan menentukan segalanya gitu ya. Ini hitungannya. Oke, sip. Nah, kira-kira apa sih kalau misalnya 100% menuju kesuksesan formulanya? Kita lihat. Nah, siapa yang setuju bahwa dengan bersikap baik, dengan bersikap sopan, dengan bisa menjaga perilaku, itu insya Allah 100% ya. Karena kalau kita sudah menjaga sikap, menjaga etika kita, berperilaku dengan baik, maka semuanya itu akan mendapatkan sesuatu gitu. Misalnya kita mau mendapatkan uang, kalau dengan cara maling, ya jadinya nggak berkah dong, jadinya nggak halal dong, etikanya udah pasti nggak ada dong gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa kita kerja keras, kita punya pengetahuan, kemudian tadi yang Ibu sebutkan di awal-awal, kemudian ada faktor keberuntungan juga. Nah, itu tuh gabungan gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa tidak bisa mengelola yang tadi, pengetahuan kita, kemudian sikap kita ya tidak akan jadi 100% juga gitu. Tapi percayalah bahwa attitude itu 100% dengan catatan attitude-nya harus baik gitu. Ya. Jadi dikatakan di sini attitude change everything, bahwa sikap itu dapat berpengaruh pada segalanya gitu. Setuju sih, karena kalau misalnya kita punya niat baik aja, insya Allah bisa membuat orang lain bahagia, membuat kita juga bahagia, seperti itu. Karena Ibu percaya ya, seperti itu. Nah, gimana nih self management kita? Sama ini seperti kalau tadi tangga, kalau ini mungkin kayak naik eskalator atau lift ya, eskalator maksud Ibu. Nah, seperti itu sampai akhirnya nanti di atas gitu ya. Kemudian, nah, Ibu tadi mau kasih lihat sebetulnya ini tidak usah dibagi kelompok juga. Ibu akan berikan link untuk kalian catat, menurut kalian apa saja sih sikap-sikap positif yang bisa menciptakan sebuah attitude yang baik, bahkan bisa membuat kalian tidak cemas dan menghilangkan segala kecemasan dari diri kalian. Coba Ibu minta kalian tulis di link yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kemudian kalian catat sebanyak-banyaknya kira-kira sikap positif apa yang mampu melawan kecemasan dalam diri kalian sendiri. Artinya kalau kalian bisa menjawab sikap positif apa saja, artinya kalian sudah bisa meredakan kecemasan diri kalian. Oke, itu saja mungkin pertemuan dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.